Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Prabowo Lukito. I'm here as the first speaker and my second speaker is Yutaka Putri. So we are going to explain about the materials related to this education and psychology. And anyway, we are from group 9. So today we will start our presentations right now. The first one is konsep dasar berpikir. Konsep dasar berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak kita dan juga berpikir melibatkan seluruh pribadi manusia yang ada di muka bumi ini, serta melibatkan perasaan yang ada di dalam diri manusia tersebut dan kehendak manusia. Jadi, kegiatan berpikir tentang sesuatu berarti mengarahkan diri kita dari objek tertentu dan juga menyadari kehadiran seraya secara aktif menghadirkannya dalam pikiran. Lalu, memiliki gagasan atau wawasan tentang objek tertentu. Jadi kita berpikir mengenai objek yang kita ingin pikirkan, seraya untuk menimbulkan ide-ide yang ada dalam otak kita terhadap suatu objek yang sedang kita pikirkan tersebut. Dan sedangkan menurut aliran behaviorisme, berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat saraf dan otot-otot bicara. Jadi menurut aliran aliran behavioris ini berpikir tidak lain adalah berbicara. Berpikir itu tidak lain adalah berbicara menurut aliran dari behaviorisme. Sedangkan secara generalnya, berpikir adalah kegiatan mental yang melibatkan kerja otak kita yang mengarahkan kita untuk memikirkan sesuatu yang ada tentang objek yang sesuatu yang kita ingin pikirkan, untuk seraya untuk mengaktifkan ide-ide yang ada dalam otak kita tersebut. Next. Sedangkan menurut Woodward dan Marquis dalam Surya Brata 1984 menyatakan bahwa ada dua, berpikir adalah aktivitas jadi subjek berpikir menjadi aktif. Berpikir adalah aktivitas jadi subjek yang berpikir aktif, which is kita sebagai subjek yang berpikir aktif tentang sesuatu objek. Yang kedua, aktivitas bersifat ideasional, jadi bukan sensoris, bukan motoris, meskipun dapat disertai oleh kedua tersebut. Dalam hal ini, berpikir menggunakan abstraksi atau ideas. Berarti melibatkan otak-otak tadi yang melibatkan untuk menghasilkan ideas atau ide-ide yang bersifat abstrak ingin terhadap sesuatu objek tersebut. Next, sedangkan menurut Piaget, cara berpikir anak-anak tidak sama dengan berpikir orang dewasa, termasuk cara memecahkan persoalannya. Ya, betul. Dalam hal ini, perbedaan anak lebih kecil dan anak yang lebih besar tidak terlalu berkaitan dengan persoalan bahwa anak yang lebih besar memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada anak yang lebih kecil. Karena anak lebih kecil, which is dia belum mendapatkan terlalu banyak pengalaman, yang mana anak lebih besar sudah mendapatkan pengalaman terlebih dahulu dari orang sebelumnya atau informasi sebelumnya. Itulah melibatkan bahwa anak lebih besar dapat memecahkan persoalan lebih gampang daripada anak lebih kecil, karena anak lebih besar sudah tahu cara memecahkan masalahnya daripada anak kecil. Dan juga dalam perspektif Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah 111. Dan ini melibatkan yang artinya, pada hakikatnya berpikir menjadi ciri utama manusia, membedakan manusia dengan hewan. Dalam hal ini, manusia berpikir karena memiliki akal dan merupakan proses bekerjanya akal. Jadi firman tersebut melibatkan bahwa apabila kita menunjukkan bukti kebenaran, yang mana bukti kebenaran itu adalah kita mempunyai otak dan punya akal, kita harus mempergunakannya dengan sebaik mana mungkin, karena ini adalah ciri dari manusia yang membedakan manusia dengan hewan. Dan juga berpikir dan bernalar. Menurut Sudarminta 2004 menyatakan bahwa sesungguhnya berpikir ialah lebih luar dari sekadar bernalar. Jadi berpendapat bahwa bernalar adalah kegiatan berpikir untuk menarik kesimpulan dan premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwa anak lebih dewasa lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana menarik kesimpulan atau memecahkan masalah tersebut. Jadi seperti berpikir dan menalar bahwa premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui, bahwa informasi sebelumnya sudah diketahui untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Dalam hal ini, bernalar dapat mengambil bentuk tiga. Ada bentuk ketiga bernalar. Pertama, induktif, deduktif, dan abduktif.
Sedangkan untuk tiganya, pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif ini merupakan proses menarik kesimpulan yang berlaku umum atau universal atau secara umum secara generalnya dari rangkaian kejadian bersifat khusus atau partikular, dari yang bersifat dari proses penarikan kesimpulan atau masalah yang secara umum yang rangkaiannya kejadian bersifat khusus atau partikular. Jadi nanti next speaker akan menjelaskannya. Dan penalaran eduktif adalah penarikan kesimpulan khusus berdasarkan hukum atau pernyataan yang berlaku umum. Berdasarkan hukum atau pernyataan yang berlaku umum. Sedangkan penalaran abduktif itu penalaran yang terjadi menentukan suatu hipotesis berdasarkan kemungkinan adanya korelasi antara dua atau lebih peristiwa sebelumnya. Jadi antara dua peristiwa tersebut terhadap korelasi dari peristiwa sebelumnya. Okay, I think that's all for my turns for my part, and my second speaker will continue their presentations, and this is my part to explain about berpikir dan menalar. And thank you so much for your kind attention, and see you.